Ustadz izin bertanya, orang tua kami beliau meninggalkan beberapa aset. Jadi yang saya pertanyakan tuh gimana ya cara bagiin warisnya? Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi bersama guru kita Ustadz Zulkarnain Sunusi. Semoga Allah selalu jaga antum Ustadz. Amin, amin. Yang tentunya program takjil kali ini edisi spesial. Kalau bangkunya cuma berdua, artinya kita buka tanya jawab. Karena nggak melulu narasumber yang hanya ke Ustadz, tapi teman-teman yang nonton juga berhak, punya hak untuk bertanya. Karena terkait permasalahannya mungkin di ilmu agama apa segala macamnya. Mana yang mau ditanyakan seputar hukum-hukum fikih apa segala macamnya. Nah, penanyanya lewat apa, Der? Lewat Zoom. Kita udah standby ya. Ada beberapa calon penanya yang memang nanti kita akan lihat mana yang minimal kita berangkat dari sesuai dengan tema. Tapi agak keluar-keluar tema sedikit, oke lah. Yang pertama datang dari Api-Api. Ini namanya unik sekali ya, Api-Api ya. Salam buat air-air ya. Api-Api, hukum seorang pedagang makanan merubah-rubah resep atau mengoplos bahan. Yang dimaksud mengoplos tentunya bukan bensin, tapi mencampur di sini masih dalam lingkungan bahan halal atau lingkup bahan halal. Apakah berkewajiban memberitahu pembeli secara hukum agama? Contoh, penjual martabak nih, biasanya kan menggunakan terigu merek apa nih? Menggunakan terigu merek Bang Kas. Besok dirubah menggunakan terigu merek Pak Slamet. Oh, ini cuma kiasan. Awalnya misalnya pakai mereknya Bang Kas gitu. Tapi besoknya pakai merek Pak Slamet. Biasanya menggunakan 2 telur dalam satu adonan karena mau ngirit modal menggunakan 1 telur atau tidak. Karena ada yang bilang itu termasuk menipu zolim kalau tidak memberitahu. Kalau memang begitu saya jadi takut nih untuk berjualan lagi Ustadz. Rumit juga nantinya. Apakah tidak memberitahu pembeli termasuk menipu sedangkan tidak ada perjanjian akan bahan-bahan apa-apa yang digunakan atau saya nggak menulis apapun atau apa-apa cuma jual martabak gitu aja. Nah, ini memantik saya Ustadz. Memang ada juga di martabak. Saya dulu juga pedagang martabak teman-teman. Jadi kadang ditulis Ustadz di menunya plus Wisman. Jadi biasanya dioles di, bener ya Mas Api ya, dioles di atasnya biar lebih makte, lebih mengkilat, lebih gurih, lebih mantap gitu ya. Tapi kalau tanpa Wisman atau minyaknya itu atau butternya lah gitu kasarnya, itu kan kurang nendang rasanya. Nah kadang kayak begitu-begitu ditulis. Sebenarnya kan nggak perlu ditulis banget ya Ustaz. Atau seperti apa Ustaz enaknya mengenai makanan? Fadhal Ustaz, barakallahu fikum. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jadi di prinsip transaksi itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beri sebuah pijakan. Di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Fa'in bayyana fa'in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Dua orang yang bertransaksi itu punya hak khiyar. Hak khiyar itu kalau kita lagi duduk nih ya. Terus kita transaksi, atau menawar, saya penjual itu nawar gitu. Sepanjang kita masih di majelis duduk seperti ini, antum boleh lanjut, antum boleh batal. Ya, tapi kalau sudah pisah, saya sudah jual barangnya ke antum sudah terima barang, maka itu sudah selesai. Oke. Gitu. Itu pada dasarnya ya. Walaupun misalnya kalau suatu hari ada aib atau ada apa, antum bisa komplain ke saya dan antum punya hak mengembalikan untuk alasan-alasan itu tadi. Nah, tapi intinya di setelahnya Nabi berkata, fa'in sadaqa wa bayyana, kalau keduanya saling jujur dan saling transparan, maka Allah akan berkahi transaksi mereka berdua. Masya Allah. Ya, itu sebab keberkahan itu, Masya Allah. Jadi kalau ada kejujuran, saling transparan, nah itu berberkah. Sebaliknya, fa'in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Apabila keduanya saling dusta, saling menyembunyikan, maka akan dihapus keberkahan jual beli mereka berdua. Iya. Ya, karena itu menjelaskan itu penting sebenarnya. Cuman kan begini,
ada hal-hal yang tidak sudah jelas gitu karena kebiasaannya orang sudah tahu. Ya saya tahu ya kalau kita beli martabak, martabak asin misalnya, ini ceritanya martabak asin kayaknya. Iya. Ya ngomongin telur tuh soalnya. Ya kalau di daerah saya orang bilang martabak itu pasti martabak asin. Kalau yang manis orang bilang terambulan. Iya betul. Itu Di Jawa juga gitu, Ustaz. Ya tapi ada kan di sini kan mau manis mau asin. Ya kan begitu. Jadi biasanya kan kita kan enggak tahu isinya apa, cuma tahu harganya, ada yang spesial, ada yang istimewa gitu kan, ada yang biasa. Kita pilih yang mana ya kita dapat sesuai dengan apa yang kita pilih. Apa yang kita pilih dan isinya apa kita nggak tahu juga. Cuman kan kita sudah tahu perbandingan itu spesial ini. Mungkin kalau dia istimewa ada dagingnya, ada jamurnya, telurnya mungkin banyak dan seterusnya. Nah itu hal yang lumrah berjalan. Kecuali kalau dia tulis di gerobaknya bahwa kalau spesial tepungnya dari A, B, E, 3 dia tulis semua. Begitu pelaksanaan ternyata dia ganti. Ini baru dia menipu. Iya. Ini baru dikatakan dia nggak benar, ya mendolimi gitu. Nah, dan itu dilarang. Tapi kalau dia hanya tulis martabak istimewa, dia ganti tepung, dia ganti ini, tapi kualitas istimewa tetap produk dia, itu hak dia, nggak ada masalah dia. Oh alhamdulillah. Kan diberitahu juga orang. Saya sebenarnya orang secara umum kan nggak tahu juga isinya martabak itu apa sebenarnya, detail-detailnya. Iya betul. Taunya martabak aja, makan aja. Iya. Barakallahu. Wafikum barakallah. Masya Allah Ustaz. Udah clear ya Mas Api. Jadi kita bisa lanjut ya ke pertanyaan yang berikutnya. Dari Ahden. Afwan. Titik pertanyaan, bagaimana hukum berjualan parfum unisex yang dimana si penjual tidak bisa mengontrol untuk apa parfum tersebut digunakan jika pembelinya seorang perempuan? Dan adakah batas persentase alkohol yang digunakan untuk campuran parfum? Barakallahu fikum. Ini namanya agak aneh ya kalau menurut saya. Maksudnya kandungannya itu apa? Fungsinya apa? Sekedar parfum atau ada hal yang lain gitu? Saya nggak tahu. Apa Sat? Mungkin Anda bisa bantu terjemahin. Maksudnya di sisi yang mana anehnya? Unisex Ya, berarti dua bisa dipakai laki sama perempuan. Dan apakah ada batas persentase alkohol? Yang dimaksud kan sekarang kan orang yang mungkin tadinya belum tahu, masih awam kan, nggak boleh ada alkohol tuh dalam kandungan parfum. Sementara bukan diminum juga, bukan buat mabuk-mabukan juga, itu kan buat daya semprotnya jadi lebih nge-spread misalnya. Tapi maksudnya dia baik, kalau gitu nggak ada ini parfum umum ini ya. Parfum umum. Ya kalau berarti ada dua hal yang ditanyakan di sini. Satu terkait dengan parfum ini, kalau ternyata yang beli adalah perempuan. Iya. Ya hal yang seperti itu kan kita nggak tahu. Kita jual pisaunya mau diapain? Iya juga ya. Sepanjang kita nggak tahu dia mau apain parfum tersebut. Iya. Asalnya kita jualan bebas aja. Ya. Kecuali kalau kita tahu bahwa itu dipakai untuk dosa dan maksiat, itu baru kita nggak boleh tolong menolong dalam hal itu. Contoh, saya mau beli pisau ini, saya kesel banget sama orang itu. Nah itu jelas, itu kita nggak boleh. Atau kita tahu ini perempuan beli, dia sudah bilang, oh ini parfum sebentar lagi saya mau pakai, coba saya mau jalan-jalan, tampil di sini. Ya. Nah itu kan jelas dia mau pakai. Tapi kalau dia beli, dia simpan, mungkin dia pakai di rumah untuk suaminya, untuk dan seterusnya. Kita kan nggak tahu tentang hal itu. Masa kita interogasi pembelinya? Lama kan banyak yang ngantri Ustadz. Berarti sama halnya dengan celana pendek ya Ustadz? Ya, buat wanita misalnya kita jual celana pendek, niatnya kan mungkin buat dipakai di hadapan suaminya, buat baju-baju dinas. Kalau sekarang nyebutnya baju dinas Ustadz. Ya. Dia lagi kerja di kamar buat suaminya, tapi ternyata baju dinasnya itu dipakai buat ke mall gitu. Kan kita nggak tahu ya. Iya, jadi itu sama ya hukumnya seperti itu. Jadi pada dasarnya hal-hal yang dihalalkan, yang boleh, itu mubah diperjualbelikan. Ya, terkait dengan orang yang memakainya itu urusan dia. Kan begitu. Kita tidak dibebani untuk menanyai orang apa niat dia membeli. Ya, tapi kalau kita tahu dia akan memakainya untuk hal yang buruk, di situ baru ada aturan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Oke. Baik. Sekarang yang kedua tadi terkait dengan masalah alkoholnya. Ya alkohol kan sudah kita terangkan ya, sudah pernah ada yang nanya sebelumnya bahwa alkohol itu tidak ada hubungannya di parfum ini dengan alkohol yang dilarang itu, alkohol yang memabukkan. Sebab yang di parfum ini kan campuran, namanya aja sama alkohol, tapi bukan untuk diminum. Oke. Bukan untuk diminum. Jadi
itu diperbolehkan, itu difatwakan oleh kebanyakan ulama di masa sekarang tentang kebolehannya. Oke. Siap, barakallahu fikum Ustaz. Lanjut, kita menuju ke pertanyaan berikutnya. Dari Zoom lagi? Ada? Boleh, ini warga Zoom rame banget nih. Dari Info Agama. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bagaimana hukum menjual makanan yang hari ini tidak habis dijual besok lagi tanpa memberitahu pembeli apakah 100% dikatakan menipu? Karena ada seorang ustadz itu mengatakan menipu. Karena misal penjual bakso nih, soto rawon dan lain-lain, kalau ada kewajiban secara hukum akan kesulitan karena dalam satu porsi banyak yang harus dijelasin. Dan saya sendiri juga tidak menjelaskan karena jual makanan beda kondisi dengan jual HP motor. Betapa rumitnya misal di kantin pas jam istirahat agar rame penjual harus ngejelasin satu persatu. Apakah termasuk zalim menipu bagaimana uang yang saya dapatkan statusnya? Karena kadang seorang ustadz hanya fokus pada penjelasan dan ancaman tanpa memikirkan kejiwaan umat, kemana larinya kalau tidak was-was atau apa. Jadi curhat ya. Sampai situ dulu kali ya. Ya memang saya juga sering dapati sih ustadz. Maksudnya kan dalam konteks ini kayaknya Ustadz Fulan bilangnya iya, tapi dalam konteks lainnya tidak. Itu juga kadang menjadi isu penuntut ilmu, Ustadz. Maksudnya ya maksudnya tanya aja dah, gak usah komentarin Ustadz ya. Iya gitu ya. Siap. Gitu dulu aja kali ya buat teman-teman. Kalau saya lihat sih dari usaha F&B memang begitu, Ustadz. Kadang nih warteg dia jual memang akadnya satu porsi nasi sama tempe 5.000. Tapi kan tempenya kan bisa jadi kan nggak habis. Akadnya ya lu dapat nasi sama tempe, selesai. Oke, 5.000. Besoknya hasil dari tempe yang dipanasin. Kan akadnya nasi sama tempe. Nah itu gimana Ustaz? Ya sebenarnya begini. Makanan itu kan dua jenis ya. Ada yang kalau dia tinggal besok itu enggak berubah. Sama aja dengan hari ini. Yang kayak gituan nggak perlu diterangkan, nggak perlu dijelaskan. Ya kan? Tapi kalau dia tinggal hingga besok dan itu berpengaruh. Andai kata seorang dikatakan ini adalah yang hari kemarin, dia mungkin nggak jadi beli atau berubah penilaiannya. Nah itu harus dipisahkan, harus dijelaskan. Oke. Ya, jadi itu aja poinnya di situ. Jadi memang kalau dari sudut ini akad ya sama aja. Ini sama tempe, telur, tahu gitu kan. Iya. Kemarin juga gitu. Cuman kalau orang tahu misalnya ini telurnya dari kemarin, ya kan orang akan berubah penilaiannya. Jadi dia bisa beritahu bahwa ini adalah sisa dari yang kemarin, ya di satu ini sendiri misalnya, supaya dia lebih jelas di situ. Ya, dan itu lebih hati-hati karena dia jangan sampai dia tergolong ke dalam hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man qasyana falaysa minna. Ini dasarnya hadits ini. Nabi melihat ada orang yang menjual makanan. Terus makanannya ini kayak bagus gitu kan. Begitu disentuh, lo kok basah ke bawah? Maka ditanya ke penjual makanannya, wahai pemilik makanan, kenapa bisa bagus atasnya kok ada basahnya nih? Dia berkata, ya Rasul, ini tadi malam kena hujan. Jadi dia model kayak bagus, tapi sebenarnya dia ada masalah gitu. Iya. Maka Nabi SAW bersabda, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami, maka dia bukan dari umat Islam. Ya Allah. Bukan dari kami umat Islam. Ya maksudnya itu dari kehidupan ya, etika, adab itu dijaga dan dipelihara. Oke. Ya. Jadi hal yang seperti itu sederhana saja, dia cuma menerangkan saja. Jadi kalau nggak mau repot, dia memasak sesuai dengan kadar yang diperlukan di hari tersebut. Ya agar supaya nggak tersisa untuk hari besoknya. Ya, itu kan lebih aman, dia juga akan memiliki. Jadi kalau di bisnis kan, jadi orang jadi punya brand sendiri kan, orang taunya wah ini selalu segar nih, dia punya kaidah, ada lebih apapun dikasih sama orang gitu. Nah itu kan ini sendiri dia. Nah, kalau di hotel-hotel kan gitu, dia nggak mungkin dia ngasih sesuatu yang sudah ini. Makanya orang lebih cenderung percaya secara umum kan, ada mindsetnya sudah terhubung ke sana gitu. Iya. Ya, barakallah. Masya Allah, fiqh barakallah. Ya memang pasti kalau kita ngomongin hari ini sama besok ya, pasti kita nggak pungkiri lah, pasti ada lah perubahan lah meskipun sedikit ya. Dari mulai tekstur, rasa gitu kan. Kan namanya juga bukan fresh lagi gitu loh. Siap, terima kasih Ustaz. Lanjut Abu Asyah. Siapa? Abu Asyah mau on mic ya? Boleh ya? Boleh, silakan.
Ustadz izin bertanya, saya Abu Asia dari Tasikmalaya. Jadi gini Ustadz, orang tua kami rahimahullah udah meninggal. Beliau meninggalkan beberapa aset, namun yang belum kami bagikan itu berupa toko, mobil, dan rumah. Nah untuk toko sendiri dan rumah, kebetulan kami masih butuh dan adik-adik masih sekolah. Nah, itu Ustadz. Jadi yang saya pertanyakan tuh gimana ya cara bagiin warisnya, karena kebetulan saya yang mengelolanya dan juga adik-adik tuh masih perlu biaya gitu. Ustadz. Dan yang kedua itu untuk uang pensiunan itu apakah statusnya waris juga dan apakah hanya yang tertera di SK, yang tertera di SK adik saya Ustaz. Itu yang cukup sekian. Siap. Mas, mau nanya dikit, Mas. Eh, untuk saudara kandung itu boleh tahu nggak? Maksudnya tadi kan adik kakak doang ya, berarti berapa bersaudara masnya dan lakinya berapa, perempuannya berapa gitu? Oh, 3 bersaudara Bang Dery. Saya 2 laki-laki yang itu perempuan. Oh, duanya perempuan? Duanya laki-laki. Oh, dua laki, satu perempuan. Oke. Nah, coba kita tanya Ustadz ya. Sama tadi uang pensiunan apakah termasuk juga akhirnya dihitung pukul rata bahwa ini bagian dari warisan gitu loh. Karena pasti kan orang tua semasa hidupnya kan beliau menerima pensiunan dong setiap bulannya. Iya, iya betul. Ya, siap. Masuk harta yang ada di saldo misalnya gitu. Silakan Ustadz. Ya jadi kalau bentuknya dalam bentuk rumah kan jelas pembagiannya kan, Ya. antara 2 laki-laki 1 perempuan ya. Berarti anak laki-laki dapat 2/5 dan 1/5 untuk perempuan. Ya. Ya sisa aset itu kan sudah tahu, sudah jelas. Sekarang digunakan bersama. Ya dipakai, disewakan misalnya atau dipakai untuk usaha. Ya. Hasilnya sisa ikuti di pembagian warisan itu tadi. Ya kan sudah jelas. Nah, dari hasil itu mau di misalnya karena misalnya saudara laki-laki lebih mampu atau sudah lebih dewasa ingin membiayai saudaranya, dia berikan untuk saudaranya nggak apa-apa, itu juga boleh. Karena hak dia artinya dihadiahkan gitu. Oke. Tidak masalah. Kemudian uang waris uang saldo pensiunan. Pensiunan itu kan dia dari harta si mayit ya. Cuman harta mayit yang sifatnya itu datang setelah dia meninggal gitu kan. Jadi sepanjang itu ada, maka tetap saja dibagi sesuai dengan porsi warisannya. Oh. Ya, sesuai dengan porsi warisannya, karena memang itu adalah warisan dari si si mayit, kecuali kalau pemberian tersebut ada amanahnya dari negara yang memberi pensiunan atau misalnya pihak yang memberikan itu dalam bentuk hadiah. Itu kan pensiunan macam-macam ya, ada yang berupa hadiah, ada yang berupa santunan. Ya kalau ada amanahnya maka dilaksanakan sesuai dengan amanahnya. Misalnya ini untuk istri dan anak-anaknya saja misalnya, maka diberi untuk istri dan anak-anaknya karena memang asalnya itu pemberian untuk mereka sebenarnya di amanahnya. Jadi harus dilihat amanah pensiunnya itu kayak gimana. Jadi kalau pensiunnya itu memang milik si mayit 100% dibagi sesuai dengan warisan. Tapi kalau ada amanahnya, maka diperhatikan amanah dari pensiunan itu apa. Oh, dikeluarin dulu buat amanahnya itu, baru ntar sisanya dibagi. Ya apa yang murni untuk si mayit, itu hukum warisan jatuhnya. Oh, oke. Siap, mudah-mudahan kejawab ya. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya. Muhammad Al-Faiz. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Waalaikumsalam. Saya adalah mahasiswa ilmu komputer dan izin bertanya, apakah hukumnya jika kita berpartisipasi dalam pengembangan software yang di dalamnya mungkin terdapat foto wanita atau gambar makhluk bernyawa? Kita tidak membuat gambar atau foto itu atau menaruhnya, namun mengembangkan fitur lainnya, Ustadz. Dia bikin ada kerja tim gitu ya, dari programin apakah aplikasi atau apa, ada gambar perempuan, tapi dia sendiri mengerjain di hal-hal yang lain yang tidak ada hal tersebut. Ya kalau kondisi seperti itu kan kita nggak tahu ya itu jenis gambarnya itu apakah hal yang lumrah biasa gitu untuk sekedar promo atau suatu hal yang memang masuk ke dalam ranah yang diharamkan. Asalnya itu adalah hal yang diharamkan karena mengandung pornografi atau
Yang semisal dengan itu. Jadi kalau misalnya dia dari hal yang diharamkan, kita tidak boleh ikut di dalam hal itu. Tapi satu perusahaan nggak apa-apa? Ya, satu perusahaan tapi kita nggak ngerjain proyek itu? Ya kita nggak boleh ikut kalau dia ada di dalam hal yang diharamkan. Tetapi kalau pada asalnya kerjanya halal, ada kesalahan-kesalahan yang seperti itu, dia kerja di hal yang bagus saja, itu nggak ada masalah insya Allah. Oh, boleh tahu nggak Ustaz indikasi zatnya, dasarnya itu dibilang ada kesalahan atau keharaman gimana? Misalnya contoh kerja di perusahaan provider, pada dasarnya misalnya mubah, ya kan kartu-kartu SIM card kita segala macamnya. Nah provider itu kan ada nada deringnya misalnya. Nah dia dapat uang dari gaji yang memang hasil dari nada dering yang isinya mungkin musik atau segala macamnya gitu. Itu kan udah kecampur tuh. Tapi sementara di bagian dia tuh misalnya finance. Nah, dia nggak ada hubungannya atau mungkin oke lah mirip-mirip di ranah tersebut. Tapi mungkin di nada sambungnya doang gitu. Tapi dia nggak masukin nginput back sound musik di dalamnya gitu sebagai nada dering. Dia bagian untuk nyambungin aja mungkin voice overnya. Itu gimana, Ustaz? Jadi memang hal-hal yang disebutkan tadi, kadang ada hal-hal yang memang berjalan. Orang itu semuanya sudah melakukan hal yang seperti itu, sulit untuk dihindari. Oke. Jadi ketika dia masuk di perusahaan, dia kerja pada hal yang tidak ada pelanggaran, hal yang bagus saja, semuanya perkara yang mubah, maka itu nggak ada masalah. Dia kerja di ininya saja. Oke. Hal yang lainnya itu kaitannya dengan perusahaan itu saja. Iya. Ya, jadi tentunya hasil yang ada di dalam perusahaan itu yang dihasilkan kan semuanya dari nada dering ini, ya kan? Mungkin dia adalah satu bagian saja, tapi yang lainnya kan ada dari hal-hal sumber-sumber mereka yang halal gitu. Oh, ini masuk bab harta yang bercampur ya, Ustaz? Ya bercampur, cuman tidak begitu kelihatan sih di ininya. Karena pada dasarnya asal semua kerjanya halal gitu. Cuman dia melakukan kesalahan-kesalahan tertentu. Yang kesalahan-kesalahan ini itu kadang kita tidak hitung dari sudut yang ininya, karena dihitung sedikit dibanding lebih banyak baiknya gitu. Oh, oke. Iya. Ya, oke. Masya Allah, dapat barakallahu fikum, Ustaz. Lanjut. Ada lagi yang mau open mic ya? Jadi kan saya kan berjualan ini ya, mie ayam gitu, bakso gitu ya. Iya. Nah, dan dalam satu hari itu kan pasti kan ada sisa, entah sayurnya, bihunnya, sambal dan lain-lain. Terus bakso kecilnya, bakso besarnya, terus ayamnya, minyak, itu kan pasti ada sisa. Terus kalau besok mau dijual lagi itu tetap ada yang tidak baru gitu. Kalau mau menjelaskan kan ya rumit juga kan. Betul. Tadi Masnya, maaf izin Masnya tadi sempat dengerin penjelasan dari Ustaz Zul. Saya rasa sih tadi kalau saya sih sebenarnya udah clear ya. Tapi monggo kalau memang Ustaz mau nambahkan lagi tadi terkait mungkin. Maksudnya memang kalau kita memang nggak memberitahu itu, apakah kita termasuk orang yang... Oh, saya nangkap nih maksudnya. Hanya di poin yang apakah ngomong atau tidak ngomong ya gitu kali ya, Mas? Kalau misal kalau misal makanannya saya sih jelas tetap masih halal ya, soalnya masih makan mubah lah. Belum basi lah gitu. Ya, belum basi dan bentuknya masih sama, ya ayam, ya tempe gitu ya. Iya. Oke. Nah, apakah di sini ada hukum tertentu ngasih tahu apa enggak? Seperti beliau juga tadi sampai memastikan lewat on mic gitu, berarti kan takutnya was-was sekali nih seperti beliau. Ya jadi begini, saya sudah terangkan tadi ya, bahwa pada makanan yang kalau disimpan pun tidak berubah, itu nggak perlu diterangkan. Misalnya mie-nya ya. Iya. Mie itu kadang di toko aja sudah sepekan gitu loh. Iya ya. Iya ya. Ya jadi udah seminggu di sana segala macamnya. Jadi berarti nggak perlu ngasih tahu bahwa kayak, Mas, mie ayam 1 porsi ya. Oh siap. Mohon maaf tapi ini mie kemarin Pak. Nggak perlu begitu ya, Sat ya? Iya kan, mie kita beli di toko aja mungkin dia sudah sepekan, mungkin sebulan. Tapi kan sudah diproses, Ustaz. Ya kan dia sudah diproses, dia kan tetap bagus kan. Iya. Beli pun dia tetap bagus. Karena luarsanya kadang dibuat bisa berlaku sampai 2 bulan misalnya, 3 bulan. Sepanjang itu tidak berubah, itu nggak perlu diterangkan, semua orang sudah tahu, sudah maklum gitu. Iya. Minyak misalnya, minyak tersisa, minyaknya kan belum dipakai memang. Oke. Ya kan? Kecuali memang misalnya bakso juga nggak diterangkan juga nggak ada apa-apa kalau menurut saya. Sebab biasanya juga kita simpan bakso kan di freezer. Setelah ada yang digoreng terus sisanya masukin freezer lagi ya? Masukin freezer. Setelah itu dibalikin lagi, dia kan nggak ada yang berubah. Hal yang seperti itu nggak perlu diterangkan. Oke. Iya.
Kecuali kalau misalnya hari ini misalnya ya dia goreng telur, dia goreng ikan, ya kan? Terus besoknya itu lagi dijual. Ini kan memang biasanya ada perubahan. Dan orang juga kalau sudah tahu ini sudah digoreng 2 kali, itu akan berbeda di dalam menilainya. Ini yang diterangkan nggak apa-apa. Nah, kayaknya itu Ustadz yang dimaksud sama beliau, Ustadz. Kayaknya begitu tadi kan. Iya nggak, Kan Mas? ada hubungannya dengan bakso ini tadi, mie ayam. Mie-nya kan kalau mie ayam udah dimasukin dalam satu baskom, Ustadz, biasanya kalau mie ayam. Kalau saya lihat ya, mie-nya kan udah dikecapin tuh. Mungkin itu kali ya, Mas? Enggak, itu sudah kalau sudah jadi seperti itu mah nggak dijual lagi. Tapi yang dimaksud Oke. apa namanya mie-nya itu belum di. Coba kita pastikan aja, nggak apa-apa. Kita bantu UMKM kita nih, atau pengusaha kita nih. Mas siapa tadi namanya? Lupa saya. Ya coba Mas, boleh Mas ditanggapi? Yang dimaksud dengan tadi baksonya, sawinya itu yang sudah diproses, diolah, atau yang masih di freezer, atau masih segar tapi belum kena proses, atau seperti apa Mas? Jadi kalau sawi itu kan dia apa namanya memang mengandung kemungkinan ya mungkin sudah layu banget, tapi ini mungkin sudah bagus. Hal yang sudah bagus itu tidak perlu diterangkan. Ya. Ya, sebab dia tahu ini kualitasnya masih bagus, masih sama. Oke. Tapi kalau dia sudah berubah, ada aibnya, ada cacatnya, terus dia nggak terangkan, itu yang masalah. Nah gitu. Tapi kalau dia masih wajar, lumrah, biasa, itu nggak ada masalah insya Allah. Oh iya benar juga ya, kayak jual mobil second, habis kebaret, nabrak, tapi dia bilangnya diakal-akalin, apa-apain lah biar kelihatan kayak baru lagi. Ya kelihatan baru dan dia nggak terangin. Karena begini dan begitu. Oke, siap. Mudah-mudahan kejawab ya. Kita masuk yang berikutnya lagi. Masih ada waktu satu lagi ya pertanyaan ya. Nanti sisanya mungkin nanti di lain kesempatan di program takjil yang berikutnya edisi tanya jawab. Dari Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa yang saya harus lakukan untuk membuat bisnis saya berkembang? Tapi saya ingin sekali mengikuti jejak dan cara berbisnis sahabat Nabi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tapi untuk beberapa bulan saya terapkan, kenapa banyak sekali cobaan dari apa yang saya terapkan. Seperti tiba-tiba penjualan menurun sehingga modal tergerus karena tidak ingin lagi memakai modal riba. Silakan Ustaz. Nah ini cara berbisnis sahabat Utsman bin Affan yang beliau pahami itu apa? Iya juga ya. Kan saya nggak tahu kan. Ya jelas kalau apa namanya sekedar seorang itu berusaha berniaga, kejadian-kejadian ini kan bisa menimpa semua pebisnis kan. Iya. Dan itu sering terjadi. Ya kalau terjadi hal yang seperti itu, ya kita kan lihat aja cara berbisnis kayak gimana kan. Perlu evaluasi. Dan kalau dari sudut agama, ya kita mungkin banyak berdoa kepada Allah, diberi kemudahan, kita banyak beristighfar, ya dan seterusnya agar supaya dimudahkan dari usaha, dimudahkan rezeki dari sudut agama. Tapi dari sudut keahlian bisnis itu kan ada ilmunya kan. Ya bagaimana seorang itu berbisnis, meningkatkan produksinya atau apa namanya menjaga modalnya, modal tetap terjaga, terus dia perkembangannya bisa naik dan seterusnya. Itu kan ada ilmu-ilmunya. Itu kan dipelajari dari orang yang ahli di bidang tersebut. Ya barakallah fiik. Masya Allah, wafik barakallah. Saya rasa cukup ya, nanti kita sambung lagi di lain kesempatan untuk program takjil. Terima kasih teman-teman yang udah join di Zoom gitu ya. Kalau memang belum sempat terjawab, karena memang setelah saya terawang ini udah pernah ditanyakan, atau memang waktunya terbatas. Di ujung obrolan mungkin 1-2 menit Ustadz boleh nasihat berikan kepada saya dan juga teman-teman yang ada di Zoom. Ini menata jiwa ya di bulan Ramadan. Iya Ustadz. Ya. Jadi tadi kita bicara masalah kejujuran, transparan dan ya seterusnya ya. Yaitu akhlak kehidupan, di bagian dari akhlak seorang mukmin di dalam kehidupannya. Ya dan puasa ini diantara pelajaran yang ada di dalamnya itu adalah gudang akhlak yang mulia. Ya. Bahkan dia adalah madrasah yang bisa membentuk karakter dan akhlak. Karena itu kita pelajari dari akhlaknya orang yang berpuasa, dari kejujurannya, keikhlasannya, kesungguhannya, harapannya, rasa takutnya, kecintaannya kepada Allah. Ini akhlak-akhlak yang mulia. Demikian pula dia menyantungi sesama, gemar berbagi dan sebagainya. Akhlak-akhlak ini apabila seorang berhias dengannya, itu yang menyebabkan derajatnya ditinggikan. Karena itu kadang seseorang dengan akhlaknya yang mulia bisa mencapai derajat orang yang puasa dan orang yang
sholat malam ya dengan akhlaknya yang mulia. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala. Masya Allah, syukran Ustaz, jazakallah khair. Dan juga teman-teman, mungkin kalau ngikuti program takjil, saya suka menjanjikan buat teman-teman yang sudah bertanya, bentuk apresiasi kami dari Kasih Solusi, kita akan memberikan hadiah. Tentunya ini bagi penanya yang baik, terbaik, atau mungkin penanya yang sesuai dengan tema, atau bahkan mungkin pinggir jurang, sehingga membuka wawasan kawan-kawan yang lagi nonton juga. Nah, di sini pemenangnya sudah kita cek dan udah didata ya. Nah, hasilnya datang dari panitia Kasih Solusi, yaitu buat penanya yang bernama Abu Asia. Tadi membahas mengenai hukum waris, sudah dijelaskan juga oleh Ustadz Zul. Wah, jangan-jangan karena memang nama Anda juga nama terbaik tuh ya. Salah satu wanita yang dijamin masuk surga, bukan Ustadz? Asia. Asia, istri Fir'aun. Istri Fir'aun. Wah. Antara wanita terbaik, dikatakan sempurna dari banyak laki-laki, tapi tidak sempurna dari banyak perempuan, kecuali beberapa nama disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya Asia. Wow, setelah Ibunda Khadijah tentunya ya, Ya. dan seterusnya. Masya Allah, keren. Berarti kan Abu Asia berarti nama anaknya beliau Asia. Semoga saya benar. Sarung Ardan, hadiah buat Abu Asia, yaitu sarung modern dan stylish, bikin sarung naik level, menjadikan gayamu semakin maksimal. Sarung Ardan, bring sarung to the next level. Silakan, nanti akan diproses sama tim Kasih Solusi ya. Tektokan aja. Terima kasih Ustaz sekali lagi Ustaz ya. Ya, barakallahu fikum. Allah ibarik fik. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.